semuanya. Hai. Kita diminta untuk main. Main apa tuh? Kok malah aku yang jawab? Kau jelasin lah. Main apa kita? Oh, kita main dadu-daduan nih. Nanti nomor yang kepilih, pilih pertanyaannya, ditanyain baru kita saling menjawab seperti itu nanti. Saling menjawab. Oke. Iya. Yuk, kita mulai. Kita mulai. Kok kayak gini? Yuk kita mulai. Harusnya pakai ember ya? Buruan. Tuh, 6. 6. Apa pengalaman paling menantang yang pernah kalian hadapi saat deployment aplikasi? Kayaknya itu tuh proses paling menantang di semua deployment. Coba dijelasin. Yang paling menantang, pernah sebut merek aplikasinya nggak? X ya. aja, X. Oh, X. X. Aplikasi X itu mau rilis di bulan puasa tuh. Dan itu pas lagi rame-ramenya digunakan, kita rilis di sana. Rilis di media, sedangkan kita servernya itu masih server standar, cuman bisa nge-handle 2.000 orang. Ternyata ketika rilis masuk ke media langsung naik 20.000 orang. Wah, langsung orang-orang infra kena semprot. Oh ya, kebakaran jenggot. Kebakaran jenggot lah langsung. Tapi untungnya satset kan jadi bisa aman. Itu sih yang di luar yang. Ya, kalau aku ya pernah nge-handle klien sekitar 500.000. Terus ada engineer yang salah ngelakuin migrasi database ya. Jadinya deployment itu berefek ke 500.000 user. But somehow kita bisa manage masalah itu. Oke. Easy peasy for us. Okay. Loh. Dua. Oke. Nasibmu ada di sini. Tes. Waduh. Pertanyaannya, seberapa penting perencanaan di tahap awal proyek dan apa langkah-langkah yang Anda ambil untuk memastikan semuanya berjalan lancar? Wah, mantap sekali pertanyaan. Pertanyaan yang bagus. Menurut saya perencanaan yang baik itu akan berdampak terhadap jalannya proyek itu nanti sampai selesai. Contohnya saja, kita butuh waktu, misalkan kita butuh waktu sekitar seminggu untuk merencanakan proyek itu. Kita harus menyesuaikan kebutuhan yang diinginkan apa, kita harus tahu nanti di proyek itu ada kendala apa aja. Itu harus kita detailkan dan kita floorkan gitu. Kira-kira nanti hadapan apa yang akan dihadapi apa saja. Nah, efek dari kita melakukan perencanaan yang baik itu sebenarnya nanti ketika kita sebagai project leader ya akan melakukan semuanya itu secara autopilot gitu. Karena kita kan sudah mengatur nih seminggu ini dia ngapain, minggu ini ngapain. Sampai akhirnya selesai itu proyek kita udah nggak ngapa-ngapain lagi gitu sebenarnya. Cuma tinggal monitoring dan ngawasin kinerja teman-teman aja. Sebenarnya itu sih. Didelegasikan ya? Ya, delegasi. Fungsinya kan Oke, itu. sepakat berarti. Kalau dari tempatku mungkin porsinya itu bisa jadi 30% sendiri. 33,33333% itu buat perancangan, terus kemudian 33% 3333 itu buat eksekusi, terus 30% sisanya itu untuk pasca development. Karena ya semuanya punya porsi sendiri-sendiri dan itu kalau misalkan kita di awal 30%-nya hilang, otomatis 30% di belakangnya juga nggak bakal maksimal. Gitu. Make sense. Wih. 6 terus memang nih angka hoki. Wih. 5. Kamu yang ambil. Apa cara paling kreatif yang pernah kalian gunakan untuk menyelesaikan konflik dalam tim proyek? Apa ya? Konfliknya itu konflik apa? Bebas konfliknya kayaknya. Sederhana aja sih biasanya kalau ada konflik internal biasanya diisogok pakai donat gitu. Oh gitu. Ada ini ya bensinnya. Ada bensinnya gitu. Oke. Ada lagi nggak? Makanan kayak gitu atau enggak misalkan ya kalau misalkan jawabnya terlalu serius kita ada negosiasi kayak gitu kan biasa aja. Ini yang unik-unik ya itu lewat makanan. Kalau enggak kita apa namanya istilahnya itu treat order gitu. Iya jadi ya udah open kamu kalau misalkan nggak ada yang ya. Nah, jadi secara tidak langsung sebenarnya ketika orang itu terbuka, yang lainnya pun jadi tahu oh ternyata masalah dia itu tidak sebesar itu yang dia bayangkan gitu. Dan ternyata yang dia kira dia bermasalah dengan
katakanlah engineer lainnya malah tidak apa-apa dengan masalah itu. Itu kalau buat internal ya. Kalau sama eksternal, apa ya paling kreatif? Apa internal dulu aja deh. Internal dulu aja ya. Itu nyontek dari tempatmu. Enak banget. Ya kalau dari aku paling kalau terkait ini ya cara paling kreatif ya. Kalau di internal paling ya biasa ya kayak Aziz juga ya sama disogok pakai apa gitu sesuatu yang manis-manis. Iya benar. Atau enggak kalau misalkan dia kaitannya yang hal-hal yang serius ya kayak misalkan memang misalkan ada dalam engineer yang saling berkonflik itu ya harus duduk bersama, dua orang kita pertemukan, kita jelaskan konfliknya apa. Dan di sana kita harus terbuka gitu karena kan memang harus dijelaskan bahwa masalah ini harus selesai gimana pun caranya karena kalau kalian nggak selesai konfliknya ya berantakan juga ini proyeknya gitu. Betul. Biasa kalau internal paling ya basic-basic kayak gitu lah karena untungnya di dalam tim juga udah tahu sikap profesional gitu. Misalkan pun ada masalah ya gimana caranya lah kalian selesaikan sendiri gitu. Kalau terkait eksternal biasa karena eksternal tuh paling paling masalah paling basicnya tuh biasa komunikasi. Paling ya kadang kita ajak makan di luar atau ketemuan di mana, meeting di luar gitu lah, meeting di kafe atau di mana. Ujung-ujungnya perut dulu ya? Iya, karena kan kalau perut happy, proyeknya happy. Biasa gitu kalau eksternal. Sama berarti kurang lebih kayak gitu ya. Intinya kalau misalkan ingin keluar sesuatu yang baik, perut harus diisi yang baik dulu. Iya, kalau perutnya kosong kan ya Keluarnya aneh-aneh ya. Iya, Tapi banyak yang lucu kayak gitu, soalnya kan apa ya, internal konflik di internal itu kan kita gerak ke perusahaan IT ya. Resource kita itu istilahnya itu ya IT-nya sendiri. Kalau misalkan ternyata SDM-nya itu bermasalah atau berkonflik, itu udah dijamin proyeknya tidak akan baik-baik saja. Iya benar. Jadi itu memang skill yang harus istilahnya itu lead kuasai untuk bisa solving itu. Salah satunya ya, itu kan cara sederhana ya. Bisa juga misalnya biasanya kita melakukan coaching untuk one on one gitu. Kadang kan setiap orang itu tidak bisa mengeluarkan pendapat di forum gitu kan. Tipikalnya engineer kan kayak gitu kan. Makanya kadang dibuatkan satu momen untuk kita coaching sebenarnya dia ada masalah apa. Terus apa yang mau dia perbaiki. Nah, akhirnya di situ kita bisa mendapatkan ternyata orang ini ada isu di sini. Walaupun misalkan itu sepele, tapi kalau dibiarkan itu kan semakin besar. Gitu. Salah satunya itu. Lanjut. Aku ya? Ya benar. Tepat. Wih. Nah, 6 lagi. Wih. 2 udah. Tuh, 2 udah. 2,000 years later. 6 lagi ya, gini-gini terus nanti. 5 udah. Udah. Wah, 3, yes. 1, 2, 3. Kamu. Apa yang lain? Nanya terus. Tes. Tik dulu. Deh. Oke. Bagaimana cara Anda menjaga motivasi tim selama proyek berlangsung? Menjaga motivasi. Menjaga motivasi ini karena sesuatu yang berhubungan dengan manusia ini sangat sulit pertanyaannya ya. Motivasi yang jelas setiap hari ya kita harus menjaga mood dia tetap baik ya. Maksudnya kalau kita berhubungan dengan manusia itu memang harus ada aspek hatinya yang digunakan. Jadinya untuk menjaga tetap termotivasi kita tiap hari harus selalu mengencourage mereka tentang goals yang ingin dicapai gitu. Misalkan deadline-nya tanggal segini. Ayo guys, tanggal 6 harus sudah selesai. Keep pushing gitu gitu. Jangan sampai lengah biasa kayak gitu atau enggak. Ya biasa kayak ngasih tahu kayak dijelaskan lagi kalau misalkan pekerjaan yang dilakukan itu ya sesuatu yang baik buat dirinya juga gitu dan bermanfaat mungkin nanti untuk di masa depannya. Gitu. Jadi dia bekerja, kita harus mengingatkan mereka bahwa bekerja itu bukan untuk perusahaan doang, tapi untuk mereka sendiri. Gitu. Biasanya sih gitu kalau misalnya, biar mereka tetap termotivasi. Tetap on fire ya. Oke, terus dari tempatku ya. Itu ya. Terus kemudian paling satu lagi itu mungkin untuk memotivasi kita tidak hanya kita harus munculkan rasa respect juga gitu ke tim, rasa respect, terus kemudian kita juga harus caring ke mereka, harus care ke mereka. Jadi
ketika bertemu, ketika ngobrol itu tidak melulu bicara masalah pekerjaan gitu. Iya. Sesederhana kita nanya gimana kalau misalkan udah berkeluarga, gimana anakmu, gimana kabar istrimu gitu kan, gimana misalkan kalau dia sedang kuliah, gimana kabar kuliahmu itu. Iya. Itu tuh membangun kedekatan juga antara kita dengan orang lain gitu kan. Ketika memang semangat spirit itu udah kebangun, kita juga bisa menularkan semangat kita gitu. Kalau misalkan karena kalau spiritnya udah kebangun, semangatnya udah sama-sama kebangun, kita jalan ke depan itu ya bisa satu semangat yang sama buat di satu tim itu juga. Hati ya intinya. Hati ya, intinya hati kan Hatinya harus hati disentuh juga. gitu. Harus disentuh, betul. Tinggal 2 ya. Kamu yang biru lah, bajunya biru. Yaudah, aku ya berarti ini aku yang ngomong ya. Itu aja bareng. Oh, aku dulu. Bagaimana Anda mengelola kolaborasi dengan tim lain yang berbeda departemen atau keahlian? Panjang banget ya. Ya. Jawab dulu. Oke, jawab dulu ya. Yang jelas itu kuncinya adalah komunikasi. Ya. Komunikasi jelas itu jadi hal yang paling utama untuk berkolaborasi. Di sana kita juga harus mensinkronkan tujuan atau satu visi dengan semua divisi gitu. Jadi kita tahu ultimate goals itu apa sih yang mau kita capai gitu. Kalau itu udah satu, istilahnya udah satu frekuensi, insya Allah jalan ke depannya. Gitu. Mantap sekali. Terus kemudian salah satunya juga buat kita harus satu lagi mungkin untuk berpikir divergen gitu. Divergen apa tuh? Ya, divergen ya. Soalnya. Jelasin. Iya dong, karena kan di sini kan Iya, dengan berbeda departemen atau keahlian. Artinya di sana kita bertemu dengan orang-orang yang background-nya berbeda dengan kita gitu. Karena kan kita berpikir sudut pandang IT aja, ternyata kita harus ketika kita berpikir divergen, ketika ada kolaborasi kita harus memikirkan misalkan kolaborasi dengan finance, kita harus memikirkan gimana sih sudut pandang dari finance. Kolaborasi dengan HR, gimana sih sudut pandang dari HR gitu. Jadi kita berpikirnya itu ya harus dari berbagai sudut pandang gitu. Apa hal yang paling kalian tunggu-tunggu saat melakukan sprint review dengan tim? Sprint review itu yang paling ditunggu tentunya kita nge-review ya jalannya project selama satu sprint itu seperti apa. Di luar aspek dari teknis ya, misalkan apa saja yang sudah selesai, apa saja yang belum selesai, itu dikesampingkan dulu. Tapi yang paling penting adalah kita nge-review gimana pace kita bekerja gitu. Misalkan dalam sprint ini kayaknya teman-teman agak slow nih, apa yang jadi penyebabnya? Justru kita cari root cause-nya di situ. Sebenarnya kita kesampingkan dulu aspek teknis yang disebutkan tadi. Jadi lebih menariknya justru bukan mencari kesalahan-kesalahan di sana gitu. Tapi kita pengen tahu aja sih sebenarnya apa sih yang harus kita tingkatkan di next sprint-nya gitu. Justru ya namanya aja sprint review kan, tentunya kita nge-review yang kita lakukan di sprint sebelumnya apa gitu. Dan harapannya di sprint selanjutnya tentunya ya berkaca dari sprint sebelumnya tentunya lebih baik gitu. Biasa gitu sih Pak, kalau sprint review. Gak ada live coding? Hah? Live coding no. Live coding itu di strict banget ketika sudah sprint review gitu. Sih. Udah berarti?